Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Hari ini kita masih membahas tentang kitab akidah, mengenai akidah. Di antaranya di sesi terakhir kita sudah membahas tentang jenis-jenis syirik kecil. Di antaranya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, syirik dalam kata-kata, syirik dalam niat dan tujuan. Dan hari ini kita masuk pada poin keempat, mencaci maki massa. Hanya dalam bahasanya saya akan lebih bahas secara detail seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya bahasan kita kali ini poinnya adalah keutamaan amal pada 10 hari Zulhijjah. Apa kaitannya dengan mencaci maki massa? Ini poin keempat, nanti tentang detail daripada mencaci massa kita akan uraikan di pertemuan yang akan datang. Tapi sebagai mukadimah di sini kita uraikan sedikit. Apa sih yang dimaksud mencaci maki massa? Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara seiman, di antara perkara yang dilakukan oleh manusia karena terbawa kebiasaan, dan ini termasuk menggerogoti tauhid. Dan jika ini terucap dan diamalkan, bisa jadi bagian dari syirik kecil. Yaitu ketika seseorang mencaci maki massa, mencaci maki waktu. Ustaz, masa waktu dicaci maki gimana caranya? Kita buka surat Al-Jasiyah surat 24, surat 45 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia. Kami mati, kami hidup. Wa ma yudrikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka terhadap persangkaan itu tidak memiliki ilmu sedikit pun. Inhum illa yadhunnun, kecuali dengan persangkaan. Apa kaitannya ayat ini dengan mencaci maki massa? Bapak-bapak, ibu-ibu, yakin gak bahwa kita oleh Allah telah ditentukan hidup kita di dunia? Yakin. Ada waktunya kita alami di dunia? Yakin. Bapak yakin gak bahwa kita nanti akan mati? Yakin. Setelah mati ada kehidupan kembali, hari berbangkit? Yakin. Setelah hari berbangkit ada hari pembalasan. Apakah nanti surga atau neraka? Yakin. Sebagai bukti bapak-bapak, ibu-ibu meyakini itu semua, apa yang akan bapak ibu lakukan? Di dunia bersungguh-sungguh untuk beramal. Ketika ada manusia meyakini bahwa itu semua ada, tapi tidak beramal, dia secara tidak langsung mencaci maki massa.
Dia tidak meyakini bahwa kehidupan akhirat itu ada. Mulutnya ngomong, tapi perbuatannya nggak benar. Contoh sederhana sekali. Bapak punya anak bapak masih sekolah. Lalu menghadapi ujian akhir, diberi waktu 2 pekan untuk mendalami materi, belajar, main terus. Nggak pernah mau belajar. Disuruh bapak belajar, nggak belajar. Tahu bahwa akan menghadapi ujian dia. Pengen lulus dia, tapi nggak pernah mau belajar. Bapak ngomong, kamu telah melecehkan bapak. Anak ngomong, ini kapan saya melecehkan? Saya hormat saya bapak. Saya santun sama bapak. Saya mah baik sama bapak. Belum. Loh, di mana salah saya? Kamu disuruh belajar, nggak pernah belajar. Jadi di sini bukan dari kalimat cacian itu, tapi dari bukti perbuatan. Maka ketika seorang hamba diberikan kehidupan tidak memanfaatkan waktunya, maka dia secara tidak langsung mencaci maki masa. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati, saling memberikan nasihat bijakan dengan cara yang hak dan dengan kesabaran. Maka mereka tidak rugi. Selain itu rugi. Jadi orang yang tidak beriman dan beramal soleh dengan baik, yang tidak saling mewasiati, menasihatkan dengan kesabaran dan yang hak, orang itu mencaci maki masa. Secara garis besar. Baik, sekarang kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Allah telah menawarkan kepada kita melalui Nabi-Nya SAW ada hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah. Siapa yang beramal pada hari-hari itu, maka nilainya sangat mulia dan sangat dicintai Allah. Sampai untuk itu Allah bersumpah juga dengan waktu. Surat 89, surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, yaitu waktu subuh yang telah kita sama-sama laksanakan sholat. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang ganjil dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Walayli idza yasr, demi malam apabila telah berlalu. Apakah yang dimaksud oleh Allah sumpah ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW telah bersabda, al-ashr yang dimaksud walayalin ashr 10 malam. Al-ashr yakni ashr awal Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i yang dimaksud dengan asyaf'i dan demi yang genap yakni an-nahr yauma udhiyah, hari nahar di saat manusia menyembelih. Wal watr, dan dimaksud witir ganjil adalah yaumu arafah, di mana di situ puncak haji, al-hajju arafah. Maka Allah bersumpah melalui sumpah ini untuk bagaimana menegaskan 10 awal Dzulhijjah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, ma min ayyamin amalus salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr awal Dzulhijjah.
Tidaklah ada suatu hari-hari dari amal-amal soleh, siapa yang beramal soleh padanya, maka itu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal-amal itu lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah? Qalu, Rasul menjawab, na'am, ya, walal jihad fi sabilillah. Ya, tetap lebih baik meskipun dengan jihad fi sabilillah. Illa kecuali rajulun kharaja bi baiti bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' bi syai'in. Seseorang keluar dari rumahnya dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya, lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya dengan membawa apa-apa, yaitu mati di medan perang. Jadi saudara sekalian, mati di medan perang ini amalan yang paling utama. Adapun 10 amalan pertama di bulan Dzulhijjah tidak bisa dikalahkan oleh jihad sekalipun jika dia tidak mati di medan perang. Tapi jika mati di medan perang, itu amal yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Meskipun 10 awal Dzulhijjah, meskipun 10 akhir Ramadan, karena orang yang paling tinggi tingkat syahidnya adalah qatala fi sabilillah, terbunuh ketika dia mati di medan perang fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini, Bu Bapak, jaminannya surga, langsung surga. Sebagaimana Allah firmankan di surat 22 surat Al-Hajj ayat ke-58. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah semata-mata dalam rangka berjihad di jalan Allah, summa qutilu aw matu, kemudian dia terbunuh atau dia mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, sungguh benar-benar Allah akan memberikan kepada rezeki yang terbaik. Bapak Ibu lihat terjemahan rezeki yang terbaik dalam kurung ada kata apa itu? Surga. Sungguh Allah memberi rezeki yang terbaik. Yang bisa memberi surganya Allah. Maka saudara sekalian, karena 10 hari pertama Dzulhijjah itu hari-hari yang terbaik, di siang harinya dikatakan yaum berarti siang, subuh sampai dengan maghrib. Kalau dikatakan lain berarti malam, maghrib sampai dengan subuh. Kalau malam, mana yang paling baik Pak? 10 akhir Ramadan, gak ada yang bisa mengatakan malamnya. Tapi kalau siangnya 10 awal Dzulhijjah. Apa saja amal yang kita bisa lakukan di 10 awal Dzulhijjah? Beberapa ayat perintah kepada kita, di antaranya di surat 22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar kamu menyaksikan berbagai macam manfaat yang telah Allah berikan kepada kamu, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu, maka supaya kamu berzikir, menyebut nama Allah, menyanjung nama Allah fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Bapak kalau zikir, kalau orang kita ngomong takbiran, Allahu Akbar, dan seterusnya, kapan Pak? Kalau Idul Fitri, sejak selesai sholat subuh, Anda mau berangkat menuju ke tempat sholat, disitulah letaknya, bukan dari semalam. Sejak sholat subuh selesai, Anda mau berangkat menuju ke tempat sholat, zikir terus bersama-sama, angkat suara sampai imam kemudian mengimami sholat, stop zikir, berhenti. Tapi kalau Idul Adha, Dzulhijjah, sejak 1 Dzulhijjah, zikir kita sebanyak-banyaknya. Bertakbir silahkan. Tapi kapan disunahkannya bertakbir bersama-sama? Saat telah tiba hari Arafah. Ada pula yang mengatakan setelah terbenamnya hari Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah, sejak terbenam matahari terus sampai hari Tasyrik selesai, yaitu tanggal 11, 12, 13.
berzikirlah dengan mengeraskan suara dan bersama-sama. Tapi dari tahap 1, berzikirlah kita masing-masing. Dalam lisan kita bergerak. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah selalu menyertainya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa takharraqat bi syafata. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku, kedua bibirnya bergerak memuji nama. Jadi zikir itu bilisan, Pak, diucapkan oleh lisan. Jangan diam, kamu ngapain? Gue lagi pikir. Di mana? Hati gue yang berpikir, gak bisa. Zikir itu bilisan. Maka zikir itu di saat-saat tertentu Allah perintahkan angkat tinggi-tinggi, maksudnya keraskan suara, keraskan. Orang-orang berhaji kencang semua itu, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semua zikirnya dikencangkan. Saat kemudian zikir Allahu Akbar dan seterusnya, kencangkan. Tapi ketika zikir-zikir yang sifatnya mutlak pribadi, Allah larang kita kencang-kencang. Termasuk zikir setelah sholat, tidak boleh kencang-kencang. Ustaz, bukannya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasul pernah berzikir dengan suara keras setelah selesai sholat? Betul, di saat Rasul sedang memberikan pelajaran. Bagaimana mungkin tidak memberikan pelajaran dengan suara yang tidak kedengaran? Betul, dalam keadaan memberikan pelajaran. Abdullah bin Mas'ud ketika itu masih kecil. Tapi setelah itu Allah turunkan ayat surat 7 Al-A'raf ayat ke-205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawl bil ghuduwi wal asal. Dan berzikirlah kamu kepada Rabbmu dengan merendahkan dirimu, fi nafsik, di dalam jiwamu, tadarru'an wa khifatan, dengan merendahkan diri, dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak boleh dengan mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi dan petang. Saya yakin mungkin Bapak pernah suatu ketika sholat di suatu masjid, setelah sholat bentuknya luar biasa zikirnya. Bapak zikir keganggu nggak? Bapak doa keganggu nggak? Orang-orang yang sedang sholat di rumah keganggu nggak? Tidak boleh mengganggu orang lain. Cukup fi nafsik, dalam dirimu. Yang penting bibirnya bergerak, maknai dengan akal, yakini dengan hati, buktikan dengan amal perbuatan. Itulah zikr. Maka orang yang betul-betul zikr karena Allah, apa jaminannya? Di dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Ma min amali ibni Adam anjalahu min azabillah min zikrillah." Tidak ada satupun amal anak Adam di mana amal-amal itu akan menjauhkan dirinya dari azab Allah selain dari zikrullah. Banyak-banyak kita zikir. Allah pun perintah di surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, sudah menunaikan sholatmu, jangan nongkrong lama-lama zikir terus, jangan. Fantashiru fil ardh, bertebaran kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Tapi ingat, di saat kamu cari karunia Allah, wadhkurullaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum
pun supaya kamu beruntung. Jadi zikir itu memadukan lisan mengucap, akal memahami, hati meyakini, tubuh mengamalkan. Saat kita bisa zikir dengan mutlak, muqayyad, apa yang kita bisa baca? Baca. Tapi saat kita sedang bekerja, mulut kita gak usah zikir, tapi akal dan hati kita berzikir dan buktikan dengan perbuatan. Contoh, Bapak kerja sebagai, katakanlah sebagai pekerja lah, staff, pasti mengerjakan sesuatu kan Pak? Mungkin nggak sambil kerja zikir terus Pak, bisa konsentrasi Anda terpecah. Bagaimana zikirnya? Kerja serius, fokus, ini tugas saya. Jangan memanipulasi pekerjaan, jangan menipu, jangan mengkhianati, tidak boleh dusta. Jika ada keuangan, tidak boleh melaporkan keuangan dengan cara fiktif, nggak boleh mengambil keuntungan pribadi. Saat dipanggil Allah urusan ibadah, semua kerjaan kecil tinggalin. Ada zikir, ada zikir. Tidak harus dengan lisan Pak. Contoh, ada pedagang, misalnya saya pedagang, zikir Pak, tasbihnya gerak terus nggak pernah berhenti, zikir terus Pak. Ada pedagang, ada penjual datang, apa beli datang, Pak berapa ini harganya? 100.000, 80.000 ya, modalnya aja belum cukup, padahal dia belinya 75. Padahal 75, modalnya aja belum cukup. Dia zalim, dia berdusta. Zikirnya jalan Pak, astagfirullah, terus Pak, zalim dia. Percuma zikir lisan Anda, karena zikir lisan tidak dipahami dan tidak diyakini. Ada orang zikir Pak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Giliran ada cewek lewat, pakaiannya minim, harusnya gimana Pak? Udah tatapan pertama udah terus duduk, terus zikirnya jalan Pak. Maksiat ini orang. Jadi zikir gak selalu dengan lisan Pak. Suatu ketika lisan kita berzikir, tapi yang paling utama zikir itu menyeluruh. Maka mari kita manfaatkan zikrullah. Kalau kita senantiasa zikrullah agung Pak, maka dalam peristiwa Dzul Hijjah itu kaitkan zikir itu selalu Allah kaitkan. Saat kita berkurban, itu karena apa? Berzikir kepada Allah. Dengan apa? Mensyukuri nikmat dari binatang. Lalu kita buktikan zikirnya apa? Kurban. Kurban. Karena Anda mampu. Nanti bab ini nanti kita setelah, insya Allah berikutnya kita bahas. Jadi intinya di sini zikrullah, dan di antara zikrullah, al-zikrul afdal al-Quran. Zikir yang paling utama adalah baca Quran. Orang yang senantiasa membaca Quran, lisan bergerak dan membaca Al-Quran, insya Allah hatinya bergetar, tubuhnya bergetar, dan tubuh dan hatinya tenang. Surat 39 ayat 23. Surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniyah. Allah lah sebaik-baik yang telah menurunkan hadza, firman, perkataan, yaitu kitabullah. Kitaban mutasyabihan masaniyah. Kitab Al-Quran mutasyabih mazani, yang ayat-ayatnya serupa dan sering ayat itu diulang-ulang. Apa yang Allah inginkan dengan kita sering mengulang-ulang ayat? Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadi bergetar dengan ayat-ayat itu kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tubuhnya, kulitnya menjadi tenang, hatinya menjadi tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksud adalah talil Quran. Maka orang
orang yang senantiasa membaca Quran dan didawamkan, pasti sholatnya benar, pasti orang itu gak bakhil. Maka gandengan baca Quran, sholat, gak kikir, itu Allah gandeng menjadi satu. Di surat 35, surat Fatir ayat yang ke-29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, maka kalau Anda selalu berzikir membaca kitab Allah dengan menghayati Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka akan senantiasa menegakkan sholat, sholatnya pasti ditegakkan, benar dijaga, wajib maupun sunnah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka akan selalu menginfakkan sebagian rezeki mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Orang itu gak bakal bakhil, Pak. Maka amal apa yang kita manfaatkan? Maksimalkan di 10 awal Dzulhijjah. Zikrullah, baca Quran, salat kita jaga, perbaiki, kekhusyuannya kita tambahkan, Pak. Salat sunnahnya kita jaga, kita tambahkan. Dan infak kita, sedekah kita, mari kita berbagi dan kita perbanyak. Insya Allah kalau itu kita lakukan, apakah kita rugi atau untung? Itu dia ujung ayatnya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang mereka lakukan itu beramal ibadah semaksimal mungkin, mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan rugi. Ada nggak Pak bisnis dengan Allah rugi, Pak? Yuk kita berbisnis dengan Allah, tingkatkan amal ibadah kita. Kita lagi bisnis sama Allah. Apa sih yang akan kita dapatkan? Di ayat yang ke-30 nya disebutkan, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, supaya Allah memberikan pahala yang mulia, supaya Allah menambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Allah ampuni kita, Allah syukuri atas perbuatan kita. Jika ini kita lakukan di bulan Dzulhijjah, nilainya lebih tinggi, Pak. Ingat tadi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada satu amal yang lebih dicintai Allah yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu dibandingkan amal lain. Tidak, meskipun itu jihad fisabilillah. Kecuali jika seorang jihad fisabilillah mati di medan perang. Zikir perbanyak, sholat kita tingkatkan. Yang wajib, yang sunnah, wajibnya kita jaga, sunnahnya kita pertahankan. Kemudian kita banyak-banyak sedekah, bersedekah. Lalu apalagi kira-kira amalnya? Pak, tadi dikatakan yaum, hari. Kapan disebut hari? Subuh sampai dengan maghrib. Kira-kira amal yang paling baik yang dilakukan subuh sampai maghrib apa? Saum, puasa. Jadi afwan Bapak Ibu, saum itu bukan cuma tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Kapan saum yang terbaik di Dzulhijjah ini, Pak? 1 sampai 9. 1 sampai 9. Sekarang hari keberapa? Keberapa? Kelima. Puasa atau buka? Udah diumumkan kok. Ada menu di bawah. Gimana Ustaz yang puasa? Lanjutkan. Gimana Ustaz yang buka? Buka. Ustaz saya gak punya niat puasa, ya sudah. Tapi yang terbaik 1 sampai 9. Karena disebut yaum. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam kitab Adabul Mufrad itu disebutkan tentang saum Rasul. Min ba'di zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aisyah ditanya, Ummu Habibah ditanya, Ummu Salamah ditanya. Ketika ditanya tentang saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
saumnya Rasulullah itu selama 1 tahun. Ramadan udah pasti wajib. Yang ditanya tentang sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi tis'a awal Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa menjaga 9 hari pertama Dzulhijjah, puasa beliau tidak pernah ditinggalkan. Wasaumu yaum Asyura, dan puasa pada hari Asyura nanti 10 Muharram tidak pernah ditinggalkan. Wa thalathati ayyamin kulli syahr, dan selalu puasa 3 hari tiap bulan. Ayyamul Bait 13, 14, 15. Wa awwalu min kulli syahr Itsnain wal Khamis, dan beliau selalu mengawali setiap awal bulan, selalu mengawali dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi saum sunnah Rasul itu gak pernah ditinggalkan ini, Pak. Senin Kamis beliau, Ayyamul Bait beliau, saum Arafah bukan cuma Arafah 1 sampai 9, kecuali ketika beliau sedang berhaji. Tahun terakhir beliau hidup sebelum tahun berikutnya beliau wafat. Karena beliau melarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaum Arafah bi Arafah. Rasul melarang orang-orang yang sedang berada di Arafah saum hari Arafah. Tapi yang di luar Arafah, yang tidak berhaji, wajib seakan-akan Pak. Ketika Qatadah bertanya, "Ya Rasulullah, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yasumu fi Arafah? Bagaimana ini nilainya seorang yang puasa pada hari Arafah?" Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saum yaum Arafah. Nabi ditanya tentang saum Arafah. Apa jawab Nabi? Qala, beliau menjawab, yukaffiru sanati ma baqiya wal madhi. Semoga dengan saum Arafah 1 hari Allah akan menghapuskan dosamu setahun yang lalu ditambah setahun yang akan datang. Maka jangan abaikan Arafah. Tapi surganya bukan cuma Arafah. 1 sampai 9 ini yang digambarkan oleh istri-istri Nabi bahwa beliau tidak pernah meninggalkan. Kenapa beliau tidak pernah meninggalkan? Karena beliau diperintah oleh Allah menjaga. Ibadah terus, Pak. Apapun yang Allah perintahkan. Tidak peduli bagi Rasul wajib atau sunnah, Allah sudah perintahkan, jalan. Sebagai contoh, Rasul sudah dapat jaminan ampunan belum kira-kira Bapak Ibu? Sudah? Berarti Rasul punya dosa kan? Surat 48 ayat 1 dan ayat 2. Apa jaminan Allah ketika turun ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang nyata. Tahun 8 Dzulhijjah, tahun 8 Hijriah, Allah menangkan kota Mekah oleh Rasul. Ditundukkan melalui perjuangan Rasul dan sahabat tanpa perang. Maka tunduk orang Mekah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini kemenangan yang nyata. Dengan kemenangan ini di tahun 8 Hijriah, maka Allah janji kepada Rasul di ayat yang keduanya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dengan demikian, melalui kemenangan kota Mekah ini, ya Nabi, wahai Muhammad, engkau diampuni oleh Allah dosanya, sejak dosa yang telah lalu sampai yang akan datang. Jadi dengan turun ayat ini, Rasul maksum, Pak, gak punya dosa, Pak. Bahkan sejak ayat ini turun, Allah katakan di ujung ayatnya apa? Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan kami telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqim, engkau jalannya lurus. Allah beri petunjuk jalan yang lurus. Sejak saat ini Rasul gak pernah berbuat salah, Rasul gak pernah berbuat dosa. Berarti dijamin masuk surga apa? Rasul tetap ibadah kan? Yang sunnahnya tetap dijaga kan?
ibu sudah dijamin masuk surga? Jaga sunnah kan? Oh, mungkin karena belum dapat jaminan surga, jadinya nggak getol. Kebalik, harusnya kan yang belum dapat jaminan lebih semangat, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu punya dosa nggak? Jangan ngaku nggak punya. Istighfarnya banyak atau malas? Banyak, insya Allah. Pak, Nabi sudah nggak punya dosa loh, tetap disuruh istighfar nggak, Pak? Coba buka surat 41 ayat 6. Surat Fussilat ayat yang ke-6. Qul, Muhammad katakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilaihi. Sesungguhnya aku sama dengan kamu semua, manusia biasa. Bapak Ibu, secara makhluk Rasul dengan kita sama gak? Sama. Secara kewajiban Rasul dan kita sama gak? Sama. Rasul disuruh kerjakan yang wajib, sunnah, sama, Pak. Gak ada bedanya. Di mana letak bedanya, Pak? Yuha ilai, telah diwahyukan kepadaku. Rasul itu dapat wahyu utusan Allah. Yuha ilai. Apa isi wahyunya, Pak? Coba perhatikan. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilahku yang berhak kamu sembah, kamu ibadahi adalah Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka hai Muhammad, tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan mohon ampunlah kamu kepada Allah. Pak, sudah dijamin masuk surga kan? Tetap disuruh ibadah. Sudah dijamin ampunan dosa, tetap disuruh mohon ampun. Dijalankan oleh Rasul. Kita sudah menjalankan. Monggo silakan. Monggo silakan. Subhanallah, Pak. Ini teladan kita. Ternyata Rasul sudah begitu jaminannya, gak pernah ninggalin 1 sampai 9 Arafah. Bapak-bapak Ibu ninggalin gak? Ya lihat aja nanti kalau yang pada makan berarti ninggalin. Maaf, Ustaz baru kasih tahu sekarang, kenapa gak dari tanggal 1 sampai tanggal 1? Nah, kajiannya baru hari ini. Gak bisa di-rewind mundur kan, Pak? Dan sudah bismillah, Pak. Yang hari ini tidak berniat bismillah, besok bismillah. Masih ada waktu sisa, jangan tinggalkan. Allah Maha tahu tentang kesungguhan kita. Karena Rasul gak pernah meninggalkan. Bukankah Nabi teladan kita? Bukankah kita ingin bersama dengan Nabi? Bapak Ibu, jaminan masuk surga itu dengan cara apa sih? Mentaati Allah dan Rasul dan surga. Baik, dan kita stop dan jangan saling menyalahkan. Dosanya sudah, Pak. Bismillah, Bismillah. Yang penting kita sekarang paham. Insya Allah tahun depan tidak lagi. Insya Allah Baitur Rahim mulai tahun depan kalau ada kajian pagi nggak ada tuh penuh sepanjang 1 sampai 9. Nanti aja deh tanggal 9 buka puasa bersama. Bismillah. Baik, Bapak. Mari kita lanjutkan. Amal ibadah apa lagi yang kita bisa lakukan? Pak, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Ingat Nabi, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda kepada kita. Melalui hadis ini kita mendengar, Ayyuhan nas, sahih. Ini sumbernya dari sahabat Abdullah bin Umar. Hai manusia, kata Nabi, tubu ilallah jami'a, bertobatlah kamu semua sebanyak-banyaknya kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sungguh aku senantiasa bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Maka bagaimana perintah Allah pada kita? Surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan beristighfarlah kamu, mohonlah kamu kepada Allah.
Kemudian bertobatlah kamu. Jika kamu senantiasa banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah, yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Niscaya Allah memberikan kepada kamu nikmat yang baik terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu yang merasa kurang nikmat hidupnya, yang merasa sering kekurangan, banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah. Ini jaminan, Pak. Yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Niscaya Allah memberikan nikmat kepada kamu, nikmat yang baik. Nikmat baik banget hanya diibaratkan harta. Nikmat bisa ibadah dengan baik, nikmat bisa menegakkan yang sunnah, nikmat kita bisa punya akhlak, nikmat kita bisa punya akidah. Nikmat paling utama adalah iman dan takwa. Jangan lupa itu. Allah kasih nikmat takwa, iman takwa yang kokoh. Wa yu'ti kulli fadlin fadlan. Tapi tergantung Anda. Allah akan memberikan keutamaan kepada seseorang karena orang itu yang memiliki keutamaan. Ada usaha di sana, Pak. Gak cuma begitu saja. Bagaimana jika disuruh istighfar gak mau istighfar? Itu ancaman di ujung ayat yang mengerikan sekali, Pak. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, yakni tidak memohon ampun, tidak beristighfar, tidak bertobat kepada Allah, fa inni akhafu 'alaikum, maka sungguh aku takut atas kalian azab yaumin kabir, akan ditimpa azab siksaan neraka pada hari yang sangat besar. Jadi kalau ada orang gak mau istighfar, resikonya apa? Azab neraka. Allah melalui ayat ini takut, Pak. Rasul menyampaikan ayat ini, takut, aku takut kamu masuk neraka. Umatnya pada gak takut, Pak. Mencaci maki masa, menghabiskan waktu hanya untuk dunia. Diberikan oleh Allah kesempatan, tidak dijalankan. Terserah Anda. Berarti Anda mencaci maki masa. Dikasih waktu Anda manfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Banyak-banyak istighfar. Karena dada manusia bersih dari dosa demi Allah gak ada. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak Adam manusia banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khoto'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah yang banyak bertobat. Dan puncak semuanya itu nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada hari apa namanya, Pak? Nahar, Udhiyah, hari sembelihan, hari berkurban, hari pengorbanan. Maka apa, Pak, salah satu amal yang paling utama di 10 Zulhijjah? Menyembelih kurban. Apa hukumnya, Pak, berkurban? Apa hukumnya berkurban? Jika kita merujuk dengan ayat-ayat Al-Quran, maka wajib. Jika merujuk kepada ayat Al-Quran, maka wajib. Pertama, bukankah ketika kita telah diberi nikmat kita disuruh bersyukur? Bukankah salah satu syukur menjalankan perintah? Di surat 108, surat Al-Kautsar, ayat 1 dan ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa gak itu nikmat dari Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, gak bisa. Maka karena nikmat itu telah banyak, syukuri nikmat itu. Disuruh apa oleh Allah di ayat 2? Fasolli, maka sholatlah li rabbika, untuk Allah. Li Rabb, bukan untuk dunia, bukan di dunia, bukan linnas, bukan untuk apapun. Karena Allah ikhlas. Semua sholat tegakkan, digandeng dengan wanhar dan berkurban. Perintah bukan ini, Pak. Maka dengan ayat ini wajib. Dan syariat tiap umat berkurban itu berbeda-beda aturan. Kita umat Nabi Muhammad pun disyariatkan untuk menyembelih kurban. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 34. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 34. Wali
likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan untuk menyembelih kurban, penyembelihan. Kenapa? Liyadkurusmallah, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Ingat Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka semua dari binatang ternak. Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada binatang ternak, Bapak makan soto nggak ada ayamnya, enak nggak? Bapak makan soto kuahnya nggak dikasih kaldu, enak apa enggak? Wah, hidup kita hambar, Pak. Kalau nggak ada binatang ternak, Pak. Apakah itu jenis unggas, apakah itu jenis binatang ternak yang memamak biak, atau apapun. Intinya, manfaat dari daging, manfaat susu, segalanya manfaat. Kita sempurna hidup, Pak. Maka kata Allah di ujung ayatnya apa? Fa'ilahukum ilahu wahid. Maka ilahmu yang berhak kamu sembah hanya satu, Allah yang ahad. Falahu aslimu, kepada Allah saja kamu Islam, kamu berserah diri, kamu nurut. Berarti kalau disuruh kurban nurut apa enggak? Itu Islam. Allah katakan di ujung ayatnya, wa basyirin mukhbitin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh. Berarti orang tunduk patuh itu kalau ada ayat suruh kurban, nurut apa enggak? Kaidah usul fikih mengatakan, apabila ada perintah Allah di dalam Al-Quran, jika perintah itu terkait dengan mal, maka kewajibannya tidak mutlak. Contoh, di surat 3 ayat 97, Afan, saya biasanya dikasih waktu sampai jam 6. Pak Arif, boleh nggak saya minta 10 menit lagi? Boleh? Bapak-bapak bisa boleh kan? Baik. Pak, boleh Pak, Pak Arif nggak boleh ngelarang kalau itu 6, jam 6 gini nggak usah Pak. Boleh Pak, jamaah sudah mengizinkan. Apa? Coba lihat surat 3 ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ujung ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia adalah berhaji ke Baitullah. Siapa Pak yang haji ke Baitullah? Yang mampu mengadakan perjalanan. Jadi haji itu terkait harta apa tidak Pak? Yang punya harta mampu wajib apa enggak? Yang gak punya harta gak mampu wajib apa enggak? Gugur. Demikian pula zakat. Zakat terkait apa Pak? Harta harus sampai nisab. Punya harta gak sampai nisab, gak wajib, gugur. Yang gak punya harta gak wajib, yang punya harta wajib. Kira-kira kurban terkait dengan harta atau tidak? Meskipun ayatnya mengatakan wajib, tapi kalau terkait harta, Allah pasti jelaskan keterangan. Datang keterangan kepada kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ibu, bapak, banyak Nabi sedang bicara di hadapan kita. Kita hidup di zaman Nabi. Nabi mengatakan begini, "Hai umatku, hai kaumku, siapa di antara kamu yang pada hari nahar ini punya lapang rizki, sa'atun, punya kelapangan, kelebihan rizki, falam yudhi, tapi kalian tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, gak usah deketi tempat sholat saya, pinggir kamu, gak usah sholat ke sini, pergi." Kira-kira diapain oleh Rasul itu? Diusir, Pak. Jadi dengan dalil ini telah sepakat ulama, Pak, kurban itu wajib bagi yang mau, dan kurban itu tiap tahun. Ada orang begini, Ustaz, kalau saya tahun ini gak kurban boleh gak? Memang kenapa? Ustaz, tahun ini tahu gak Ustaz, anak saya itu 3 lulus barengan. SMA lulus kuliah 100 juta Ustaz kuliah. Yang SMP lulus SMA 25 juta Ustaz SMA.
Yang SMP lulus, yang SD lulus ke SMP, SD aja, SMP aja 20 juta SMP Ustaz. Tahun ini Ustaz saya keluar untuk biaya sekolah hampir 200 juta. Saya tahun ini nggak korban dulu, boleh nggak Ustaz? Ini pertanyaannya tadi. Bukan di sini, bukan ada di sana. Saya jawabnya sambil berseloroh, Pak. Maaf, Ibu bertanya kepada saya, iya saya ada Ustaz kok. Boleh nggak Ustaz? Kalau Ibu tanya sama saya jawab boleh. Tapi saya tanya sama Ibu, yang nyuruh kurban saya atau bukan? Ya bukan, Allah yang nyuruh. Nah, tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Gimana Ustaz tanya sama Allah? Lihat ayat. Gimana tadi Al-Kautsar? Berkurbanlah. Gimana Al-Hajj? Berkurbanlah syariat. Tapi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Kalau ibu mampu nggak kurban, nggak usah deket-deket, nggak usah ke Masjidil Haram, nggak usah ke Masjid Nabawi. Diusir oleh Rasul dan tidak nggak usah. Ibu mau nggak diusir oleh Rasul? Ya enggak lah. Ya berkurbanlah. Ibu masih punya tabungan? Ya alhamdulillah ada sih Ustaz. Saya juga insya Allah bulan depan mau umroh. Ya mau umroh juga. Umroh sunnah. Kurban wajib dan itu berulang tiap tahun. Bukan tahun kemarin deh, tahun ini istirahat dulu deh. Ya Allah, oh ibadah kok istirahat. Bapak Ibu maaf, kurban kita tuh nyembelih apa? Nabi Ibrahim disuruh oleh kurban yang beli siapa? Allah. Maaf saya tanya nih, tanya saya sambil guru. Bapak punya anak bandelnya luar biasa. Wah suruh sholat susah, ngawur susah. Lalu mimpi bapak, anakmu yang bandel itu tolong sembelih. Kira-kira bapak nyembelih anak gak? Sebandel-bandelnya anak-anak gue. Kira-kira Nabi Ibrahim anaknya bandel atau saleh? Soleh atau halim? Tingkat di atas soleh. Ya soleh, ya sabar, ya taat, ya santun, kumpul jadi satu Pak. Disuruh disembelih. Nyuruhnya Allah itu kira-kira pakai firman langsung atau pakai isyarat? Bukan firman, isyarat. Kalau firman itu berarti apa namanya? Perintah langsung, isyarat. Coba kita buka ayatnya. Di surat 37. Surat 37. Di ayat 100 dan 101. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Usia beliau sudah di atas 70 tahun ketika itu. Di atas 80 tahun. Istrinya Sarah sudah di atas 70 tahun. Tapi beliau punya istri kedua, bekas budak berkulit hitam, hadiah dari Fir'aun, Raja Mesir. Yang budak itu dimerdekakan. Budak berkulit hitam dimerdekakan, menjadi pelayannya Nabi Ibrahim dan Sarah. Saat itu Allah perintah, ya Ibrahim, nikahi budak Anda. Bebaskan budaknya, nikahi. Kira-kira Nabi Ibrahim nurut kan? Bapak punya istri cakep, cantik, mulus, punya pelayan kulitnya hitam Pak, dari Irian sana Pak, dari Afrika Pak. Lalu mimpi, lalu perintah, nikahi pelayanmu. Jadikan istri kedua untuk ini. Ibu dimintai izin oleh bapak. Izinin nggak Bu? Wah nggak mungkin. Meskipun kedudukannya lebih cantik, nggak mau. Itu memang hakikatnya wanita. Bapak mau nggak Pak nikah dengan yang seperti itu? Enggak lah, nyari yang lebih kinclong dan Ustaz. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Siti Sarah sami'na wa ata'na. Maka dari Hajar istri yang kedua yang berkulit hitam lahirlah Ismail. Allah katakan di ayat 101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri kabar gembira Ibrahim mendapat anak yang halim, sangat santun, sangat sabar, sangat taat. Singkatnya apa? Nabi Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah. Manasik haji. Selesai manasik haji, beliau saat membangun Ka'bah berdoa. Dan doanya Allah abadikan di Al-Baqarah 127-128.
Wa id 127-nya Allah berfirman Al-Baqarah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa saat selesai membangun mendirikan dasar Ka'bah, hanya berdua bersama Ismail. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Satu yang diminta, ya Allah, terima ibadah kami. Subhanallah. Kemudian apa doanya berikutnya setelah bangun Ka'bah selesai? Ibadahnya berarti selesai dalam hal bangun Ka'bah. 128-nya Ibrahim berdua dengan Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan aku dan anakku Ismail menjadi dua orang yang muslimaini laka, selalu berserah diri dan taat kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan pula anak cucu kami ya Allah jadi orang-orang umat yang muslim, tunduk patuh berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah tata cara ibadah haji kami ya Allah. Wa tub alaina, kami bertobat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim. Maka Allah tunjukkan tata cara ibadah haji. Selesai ibadah haji, apa ritual orang haji Pak kalau sudah lempar jumroh? Nyembelih kurban. Apakah Ibrahim diperintah Allah nyembelih kurban langsung melalui firman? Tidak, mimpi. Jadi selesai ibadah haji Pak, doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan jadi orang muslim. Maka Ismail sudah dewasa, sudah selesai bangun Ka'bah, ibadah bersama Ibrahim, haji. Selesai itu suruh kurbannya Allah bukan firman langsung, tapi melalui mimpi. Allah abadikan kembali di surat As-Saffat, surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, maka ketika Ismail usianya telah balik, sudah dewasa dan telah sanggup berusaha bersama Ibrahim. Apa usahanya tadi? Bangun Ka'bah berdua, ibadah haji. Nabi Ibrahim mimpi Pak setelah selesai haji Pak. Apa mimpinya? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam. Aku melihat dalam tidurku. Aku mimpi. Ani azbahuka, dalam mimpiku aku lihat aku nyembelih kamu. Ini kira-kira wahyu atau mimpi Pak? Kalau wahyu kan, hai Ibrahim, sembelih putramu. Ini mimpi, aku nyembelih kamu. Maka Nabi Ibrahim sharing dengan anaknya, wahai anakku, menurutmu mimpi bapak itu gimana? Apa jawabnya anak Pak? Qala, lihat ujung ayatnya. Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Hai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Nabi Ibrahim bermimpi, Ismail mengatakan apa? Ini perintah. Kira-kira kalau bapak ngomong sama anak gimana? Buru-buru nyebelin. Bapak pernah nggak nyuruh anak dengan isyarat? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu Pak? Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Suara apa itu Pak? Bapak ngomong sama, nak sudah azan. Kira-kira maksudnya bapak itu apa? Nyuruh atau ngasih isyarat? Bukan nyuruh. Nah, sudah azan. Ngasih isyarat udah masuk waktu sholat. Keinginan bapak apa yang dilakukan oleh anak? Jalan ke masjid sholat. Si anak malah jawab, nah udah azan. Iya, emang iya Pak, azan udah. Gak berangkat sholat ini digebuk anaknya kan? Jadi kalau kita baru isyarat itu belum sampai perintah, baru mengisyaratkan. Beda kalau nah udah ada sholat cepetan, yuk siap-siap. Nah itu perintah namanya. Ibrahim diperintah atau pakai isyarat? Isyaratnya beli. Kata Ismail ini perintah atau isyarat? Perintah. Mendengar kata Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku lakukan, mudah-mudahan kau dapati insyaallah aku sabar. Ibrahim kira-kira mau nggak? Di ayat 103 dibuktikan di sini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin.
Ketika Ibrahim dan Ismail telah nyata Islamnya, tunduk patuh berserah diri terhadap perintah Allah, meskipun baru mimpi, Ismail dibaringkan Pak di atas pelipisnya. Nih, pelipis itu dulu. Miring Pak. Apa tujuannya dibaringkan miring Pak? Biar gampang disembelih. Pisau sudah tajam di tangan, Ismail sudah dibaringkan, tinggal dipanggil oleh Allah di ayat ke-104-nya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka saat mau disembelih itulah kami panggil Ibrahim. Hai Ibrahim. Ayat 105-nya. Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh hai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka yang demikian itu Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ke-106, wa anna hadza lahwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah suatu ujian yang sangat berat. Berat apa berat? Tapi kok dilaksanakan? Jadi apakah Ibrahim sempat nyembelih? Belum, baru dibaringkan mau disembelih. Maka Allah ganti di ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka enggak jadi nyembelih Ismail, jadi yang disembelih siapa Pak? Inilah syariat kurban yang Allah perintahkan pada kita sekarang. Mari sekarang Pak, menyisihkan harta kita. Berapa sih kambing? Lah, berapa sih sapi? Kalau kita bersyarikat, subhanallah Pak, paling 3 juta, 4 juta. Apa nggak mau menyisihkan sebesar itu? Berarti kalau Anda tidak menyisihkan, Anda mencaci maki masa. Dikasih waktu oleh Allah, nih 10 Dzulhijjah. Karena Rasulullah nggak mau kurban, jangan dekati tempat sholat kita. Kok tetap nekat nggak kurban? Kebangetan. Benar nggak kira-kira Pak? Wallah, silakan kita merenung. Inilah amal-amal yang kita bisa lakukan di 10 Dzulhijjah. Dan ingat, penutup saya akhir. Ketika kita kurban Pak, kira-kira yang dilihat oleh Allah apa Pak? Karena kurbannya gede, binatang kurbannya tiap buru 1 pahala, sapinya itu berpahala, nanti dinaikin di sirat supaya bisa masuk surga. Kan cerita-cerita Israiliyat nyampe Pak, hadis-hadis palsu nyampe kepada kita. Saksikan kurbannya, begitu disembelih darahnya mengalir, buruan istighfar. Pilih yang gede biar apa? Nanti dinaikin menuju sirat gak berat, nanti gak jatuh ke neraka. Gak bisa. Tiap-tiap bulu satu pahala. Mendingan dombanya bulunya lebat daripada sapi gundul Pak. Nah, ini kadang-kadang ada yang berkata demikian. Itu semua habis palsu yang diceritakan begitu. Maaf, ada viral seorang ulama mengatakan, mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan kurban sapi bersekutu 7. Sapi itu sendiri. Kenapa? Kalau bersekutu 7, nanti yang mau naik siapa? Sweet. Naik. Sapinya gak kuat naik. Kalau 7 orang sendiri. Ini orang bicara asal ngomong. Kalau tidak punya kapasitas jangan bicara. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, boleh bersekutu 7 orang. Masa dilarang? Kalau kambing, baru tidak boleh bersekutu hanya untuk seorang. Lalu apa yang diterima oleh Allah dari kurban kita? Lihat surat 22 ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali ketika kamu berkurban dengan apapun kurban, bukan daging-daging kurban, bukan darah-darah kurban, bukan sapi, bukan domba, bukan semua, bukan yang akan sampai kepada Allah. Walakiyanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada dari kurban adalah ketakwaan kamu. Mari kita berkurban, bukti kita takwa. Apapun kurban kita, gak usah kita merasa kecil hati. Yang paling kecil kambingnya, gak usah minder. Yang paling gede sapinya, gak usah sombong. Sudah, Allah lihat takwa kita. Daripada sapi limusin sendiri, tolong pastikan dengan sapinya, selfie, lalu di-upload, nih sapi gue, bilang tuh pahalanya. Bernilai. Betul, demi Allah Pak. Kenapa? Dia ingin dipelihara.
ikhlas, kita sudah bahas tuh tentang salah dalam niat, riya, itulah syirik kecil yang menghancurkan amal kita. Wallahu a'lam. Demikian. Kok waktu juga yang membatasi kita. Maaf sampai lebih dari 10 menit. Demikian, semoga membawa nikmat. Yang benar tentu dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.